Tanah Bali, Guru Pengajar Dr. Andes Indriani, tahun pelajaran 2022-2023. Anggota kelompok ada Alia Egzain presensi 04, Iva Zulfa Sumaya presensi 18, Natasha Nuansa Jelita presensi 26, Putri Purnomo Sydney presensi 29, Renata Riandra Putri presensi 30, Suranti Indriani presensi 30. Om Swastiastu, Tiang Madan Natasha Nuansa Jelita, Jani Tiang kelas Doso, saking DKV 1. Om Swastiastu, Tiang Madan Alia Egzain, Jani Tiang kelas Doso, saking DKV 1. Om Swastiastu, Tiang Madan Suranti Indriani, Jani Tiang kelas Doso, saking DKV 1. Om Swastiastu, Tiang Madan Putri Purnomo, Jani Tiang kelas Doso, saking DKV 1. Tiang Madan Renata Rendra Putri, Jani Tiang kelas Doso, saking DKV 1. Halo C, halo. Ragane sampun Mbak Umay makin Tiang taler Pate Sakadi, semeton tiang. nenten jepecik. Yening wonten galah presiden nulungin tiang ngambil bunga. Inggih. Nanging sapisane kaanggen bunga punika ngadamel sanganan Ki. Profil Bali. Yang pertama ada adat, yang kedua pakaian adat, yang ketiga bahasa daerah, yang keempat rumah adat, yang kelima budaya, dan yang keenam keistimewaan. Bali. Definisi Bali adalah sebuah provinsi yang terletak di Indonesia. Ibu kotanya adalah Denpasar. Provinsi Bali terletak di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau yang sangat indah dengan panjang garis pantai sekitar 6.033,35 km. Di Pulau Bali terdapat gunung berapi, sungai-sungai, dan danau. Keberadaan gunung berapi memberikan kesuburan tanah untuk usaha pertanian. Yang pertama, adat Bali. Adat-adat di Bali yaitu Hari Raya Galungan dirayakan oleh umat Hindu Bali setiap 210 hari sekali dengan menggunakan perhitungan kalender di Bali, yaitu pada hari Buddha Kliwon Dukulan sebagai hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Lalu Hari Raya Saraswati. Hari Raya Saraswati adalah hari turunnya ilmu pengetahuan umat Hindu Dharma di Bali, merayakan setiap 210 hari dengan menggunakan perhitungan kalender Bali pada Sabtu Umanis suatu gunung. Upacara Ngaben. Upacara Ngaben adalah salah satu upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali dan tergolong sebagai upacara Pitra Yatnya dan prosesi upacara pemakaman jenazah oleh masyarakat Hindu Bali. Upacara Maasti. Maasti merupakan upacara pengadilan peti suci di tengah samudera atau sumber mata air. Upacara itu dimaknai sebagai pembersihan alam semesta termasuk bumi pertiwi dan seisinya. Yang kedua ada pakaian adat. Pakaian adat Bali dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada Payas Agung. Pakaian adat Payas Agung merupakan pakaian tradisional paling lengkap dan mewah dengan aturan yang ketat. Pakaian Payas Agung biasanya digunakan saat pernikahan dan identik dengan warna cerah yang menggambarkan kebahagiaan. Yang kedua ada Payas Madya. Payas Madya adalah pakaian adat yang memiliki tingkatan di bawah Payas Agung. Pemakaian dari Payas Madya pun fleksibel dengan aturan pemakaiannya yang tidak terlalu ketat. Yang ketiga ada Payas Alit. Payas Alit adalah salah satu jenis baju adat yang sering digunakan ketika masyarakat ada rapat adat maupun kegiatan di pura. Payas Alit untuk wanita berupa kebaya yang dilengkapi dengan kamen dan selendang. 3. Ada bahasa daerah. Bahasa daerah Bali. Di Bali sendiri, bahasa Bali mempunyai tingkatan penggunaannya. Misalnya, ada yang disebut Bali Alus, Bali Madya, dan Bali Kasar. Bahasa Bali Alus digunakan untuk bertutur formal, misalnya dalam pertemuan di tingkat desa adat, meminang wanita, atau antara orang berkasta rendah dengan berkasta lebih tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumah adat Bali.
Contohnya, rumah adat Balai Gede. Balai Gede merupakan bagian rumah adat Bali yang berfungsi sebagai tempat berkumpul dan tempat menyajikan makanan khas Bali yang digunakan untuk upacara adat. Di rumah adat juga ada sekitaran rumah untuk tempat keluarga dan anak-anak. Jadi satu halaman dipisah seperti satu bangunan, bukan satu bangunan rumah, melainkan mempunyai bangunan sendiri-sendiri. Dan rumah yang paling besar dan tinggi adalah rumah yang ditempati oleh orang tua. Yang kelima ada budaya Bali. Berikut merupakan beberapa budaya Bali. Yang pertama ada Metata, yaitu upacara potong gigi. Upacara potong gigi menjadi salah satu upacara tradisional masyarakat Hindu di Bali dan dilakukan sekali seumur hidup untuk mereka yang sudah mulai berusia dewasa. Upacara potong gigi bagi kehidupan manusia ini wajib dilakukan, dan ini merupakan kewajiban yang ada orang tua bagi anak-anaknya. Bahkan ada yang melakukan upacara dietnya tersebut secara simbolis kepada orang yang sudah meninggal, apabila pada masa hidupnya belum sempat melakukan upacara potong gigi. Walaupun hal tersebut tidak bisa dibenarkan menurut ajaran agama, tetapi kembali merujuk pada desa atau tempat, atau waktu, patra atau keadaan yang berbeda-beda di setiap tempat. Adapun persembahan tersebut ditujukan kepada Ida Sang Hyang Widi atau Dewa Yatnya, persembahan leluhur, Pitra Yatnya, persembahan kepada RSI Yatnya, manusia Yatnya, dan Puta Yatnya. Yang kedua ada tari kecak. Tari kecak adalah pertunjukan khas Bali yang menggabungkan drama dan tari. Bagi masyarakat Bali, tari kecak memiliki makna tersendiri yang berkaitan dengan agama. Namun, tari ini juga bisa dilakukan untuk hiburan, tidak hanya untuk upacara keagamaan saja. Tari kecak juga dapat dipercaya sebagai salah satu ritual guna memanggil dewi yang dapat mengusir penyakit dan melindungi masyarakat dengan kekuatan jahat yang datang. Dewi umumnya dipanggil dalam ritual ini yaitu Dewi Supraba atau disebut juga Tilotama. Tak ada alat musik yang dimainkan pada saat tari kecak berlangsung. Para penari akan mengeluarkan suara cak sehingga membentuk musik akapela. Seseorang yang bertindak sebagai pemimpin akan memberi tekanan nada tinggi atau rendah. Seseorang lainnya mengantarkan alur ceritanya. Yang terakhir ada keistimewaan Bali. Bali dianugerahkan memiliki alam yang indah dan bervariatif, dari mulai pantai, laut, sungai, danau, gunung, dan hutan. Semua objek alam ini sangat potensial untuk dijadikan objek wisata. Objek wisata alam yang menarik di Bali yaitu pantai. Bali sangat terkenal dengan keindahan pantainya dan juga tempat-tempat istimewa lainnya yang ada di Bali. Keistimewaan Bali bukan hanya tempat atau objek wisata saja, tapi ada juga makanan khas Bali yang banyak macamnya dan dengan rasa rempah-rempah yang khas. Tempat atau objek wisata yang pertama ada Pura Besakih. Pura Besakih adalah sebuah komplek pura yang terletak di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali di Indonesia. Komplek Pura Besakih terdiri dari satu pura pusat, Pura Penataran Agung Besakih, dan 18 pura pendamping, satu pura Basukian, dan 17 pura lainnya. Di Pura Basukian ini, di area inilah pertama kalinya tempat diterimanya wahyu Tuhan oleh Hyang Risi Markandeya, cikal bakal agama Hindu Dharma sekarang di Bali sebagai pusatnya. Pura Besakih merupakan pusat kegiatan dari seluruh pura yang ada di Bali. Yang kedua ada Pura Ulun Danu Bratan Temple Bali. Pura Ulun Danu Bratan atau Bratan Pura merupakan sebuah pura dan candi air besar di Bali di Indonesia. Candi utama air lainnya menjadi Pura Ulun Danu Batur. Kompleks candi ini terletak di tepi barat laut Danau Bratan di pegunungan dekat Bedugul, Kabupaten Tabanan. Yang terakhir ada pemakaman Desa Trunyan. Pemakaman di desa ini tidak menggunakan upacara ngaben, tapi dilakukan dengan cara menaruh mayat di bawah pohon cendana dan dipakaikan baju yang rapih dan dinirkan begitu. Di pemakaman Desa Trunyan,
Yang kedua ada makanan daerah khas Bali. Yang pertama ada ayam betutu Bali. Betutu adalah lauk yang terbuat dari ayam atau bebek yang utuh berisi bumbu, kemudian dipanggang dalam api sekam. Betutu ini telah dikenal di seluruh kabupaten di Bali. Betutu merupakan jenis makanan tradisional daerah Bali yang bahan mentahnya berupa karkas utuh itik dan ayam. Yang kedua ada sate lilit Bali. Sate lilit adalah sebuah varian sate asal Bali. Sate ini terbuat dari daging babi, ikan, ayam, daging sapi atau bahkan kura-kura yang dicincang kemudian dicampur dengan parutan kelapa, santan, jeruk nipis, bawang merah, dan merica. Yang terakhir ada nasi jinggo Bali. Nasi jinggo adalah makanan siap saji khas Bali yang dikemas daun pisang dengan porsi kecil. Sebelum Krismon tahun 1997, nasi jinggo dijual per porsi seharga Rp1.500. Kini harga satu porsi nasi jinggo adalah sekitar 2.000 sampai 4.000. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.